Sehubungan dengan adanya keinginan dari jemaat untuk berkontribusi memberikan persembahan, maka berikut ini kami sampaikan informasi tentang nomor rekening persembahan gereja. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku." Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Shalom. GBI Hotel Indah Ranto Prapat mengadakan ibadah di gedung gereja dan ibadah online lewat YouTube dan Facebook setiap minggunya. Ibadah berlangsung hanya 1 jam setiap gelombangnya dan mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Ibadah sekolah minggu onsite diadakan setiap minggu masuk pukul 9.30 WIB di lantai 3 Hotel Indah. Ibadah Family Altar kembali diadakan Jumat 7 Januari 2022. Bagi Bapak atau Ibu yang rindu ikut dalam ibadah FA, dapat melihat tempat-tempat ibadah FA yang ada. Masih terbuka kesempatan melayani di Departemen Musik, di bidang musik, vokal, multimedia, dan kameramen. Bapak Ibu dapat menghubungi kontak person Pak Jekus Ginting di nomor telepon 0853 6111 1188 atau Pak Doni Nenggolan di nomor telepon 0813 9748 1848. Kita bersyukur buat penyertaan Tuhan di sepanjang tahun 2021. Dan kita percaya penyertaan Tuhan yang sama ada di sepanjang tahun ini. Sebab itu, kita diberi kesempatan untuk membawa persembahan ucapan syukur di sepanjang minggu 1 sampai ke-3 di bulan ini. Bapak atau Ibu bisa memasukkannya dalam peti persembahan yang ada. Mari tetap berdoa bagi pemerintah Indonesia, persiapan pemilu 2024, aparat keamanan, program pemerintah dan pertumbuhan ekonomi, penanganan COVID-19, lembaga tinggi dan badan-badan negara, serta gereja Tuhan. Demikianlah pengumuman ini kami sampaikan. Jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menghindari keramaian, dan melakukan vaksinasi. Tetap kuat dan tetaplah hidup dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak, bagi Bapak Ibu yang hadir pada saat ini, selamat tahun baru bagi buat kita semua. Kami undang Bapak Ibu untuk boleh bangkit berdiri, kita akan masuk dalam ibadah pembukaan. Mari kita satukan hati dan pikiran kita arahkan kepada Allah Bapa di surga. Bapa, kembali kami naikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Anugerah-Mu yang besar yang telah menuntun kami hari demi hari, waktu demi waktu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk boleh beribadah di masuk gelombang yang ketiga ini ya Tuhan. Anugerah-Mu yang memampukan kami boleh datang mendekat kepadamu ya Tuhan. Anugerah yang sama yang menumbuhkan iman di hati kami, sehingga kami penuh dengan pengharapan datang kepadamu ya Tuhan. Untuk kami boleh berani melangkah hari demi hari, untuk melalui waktu yang Tuhan sediakan bagi kami. Terlebih, kami akan memasuki dan menjalani tahun 2022 ini ya Tuhan. Berkati umat-Mu yang sudah hadir pada saat ini ya Tuhan. Apapun menjadi pergumulan hati dan pikiran mereka ya Tuhan, kiranya anugerah-Mu yang besar yang memampukan mereka untuk bersyukur senantiasa ya Tuhan. Berkati juga umat-Mu yang beribadah secara live streaming ya Tuhan. Berkati juga umat-Mu yang saat ini dalam perjalanan ya Tuhan. Berkati juga umat-Mu yang saat ini sedang melaksanakan liburan dimanapun mereka berada ya Tuhan. Berkati dimanapun mereka berada ya Bapa. Perlindungan Tuhan yang sempurna itu boleh menjadi hak dan milik mereka, yang boleh mereka menikmati bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami akan masuk dalam ibadah ini ya Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang boleh mengambil bagian pelayanan di siang hari ini ya Tuhan. Berkati seluruh diaken diakones yang bertugas ya Bapa. Berkati multimedia soundman kameramen ya Tuhan. Berkati UWL imam musik musinger ya Bapa. Biarlah anugerah Tuhan yang menguduskan, mengurapi setiap kami, sehingga kami boleh mempersembahkan yang termanis, yang terbaik bagimu. Dan tidak satupun di antara kami yang lalai sehingga mencuri kemuliaan Tuhan ya Bapa. Berkati seluruh peralatan yang boleh kami pakai, bahkan listrik yang kami pakai ya Tuhan. Berkati tutup bungkus gedung yang kami gunakan ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga tidak berlupa
berdoa untuk orang-orang kudus-Mu yang senantiasa berjaga-jaga atas jiwa kami ya Bapa. Kami berdoa bagi pemimpin rohani kami ya Tuhan. Pembina rohani kami Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotraharjo ya Bapa. Gembala pembina kami Bapak Pendeta Bambang Yonan. Seluruh pemimpin-pemimpin rohani kami ya Bapa. Kami berdoa secara khusus bagi gembala sidang kami atas rantau perapat Labuan Batu Bapak Pendeta Ramot Sidapalok ya Tuhan. Ke dalam tangan pengasihan kami serahkan hamba-hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkau yang memeliharakan hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Engkau yang memberkati pelayanan hamba-Mu ya Tuhan. Berkati keluarga besar hamba-Mu, pekerjaan hamba-Mu, jadikan berhasil dan beruntung ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kembali kami lebih lagi bersyukur atas bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Kami boleh memasuki di tahun 2022 ini Bapa. Kami berdoa untuk keamanan bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi ekonomi untuk di tahun ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk segala sesuatu yang atas bangsa kami. Ada banyak hal ketidakpastian yang di depan kami ya Bapa. Tapi bersama Engkau bangsa kami akan menjadi bangsa yang besar dan kuat ya Tuhan. Kami menopang Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya Bapak Haji Maruf ya Bapak. Lembaga legislatif, yudikatif, eksekutif pemerintahan tertinggi sampai yang terendah dari pusat ke daerah-daerah Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan, roh takut Tuhan ada bagi mereka dalam menjalankan roda pemerintahan yang Tuhan percayakan Bapak. Kami juga berdoa bagi kerinduan gereja-Mu ya Bapak, untuk boleh memiliki satu gedung yang pasti di kota ini ya Tuhan. Untuk di mana kami umat-Mu bersama-sama merendahkan diri, datang sujud kepada-Mu ya Tuhan. Kiranya anugerah-Mu yang besar ya Bapak. Engkau yang menarik raja-raja, Engkau yang menarik segala sesuatunya ya Tuhan. Untuk kami boleh mendirikan satu gedung gereja di tempat ini ya Bapak. Sehingga kami tidak selalu ketergantungan atas tempat-tempat untuk disewa ya Bapak. Tapi biarlah anugerah-Mu yang mampukan kami. Dan biarlah kerinduan hati-Mu yang terjadi, bukan keinginan kami ya Bapak. Terima kasih Bapak di sorga. Kami juga Tuhan berdoa bagi kota kudus-Mu ya Tuhan. Kami mengangkat tangan kami memberkati kota kudus-Mu. Salam Yerusalem. Diberkatilah kota kudusnya Tuhan. Diberkatilah puri dan tembok-Mu ya Bapa. Diberkatilah kedua belas suku Israel yang berserak di seluruh penjuru bumi. Dan biarlah di hari-hari terakhir ini mereka boleh bersatu kembali, berseru dan memanggil Engkau Yesus, Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap kehidupan mereka Bapa. Dan biarlah setiap tangan yang sudah memberkati bangsa pilihan-Mu kiranya boleh menerima berkat yang sama ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami akan masuk dalam ibadah yang ketiga nih Bapa. Kami juga akan melakukan perjamuan kudus. Berkati ini Bapa agar menjadi berkat bagi setiap kami yang melaksanakannya. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, isi hati-Mu ya Bapa. Dan berkati kami untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Sehingga firman-Mu boleh berakar kuat, bertumbuh, menghasilkan buah dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Nama Tuhan dimuliakan. Kita yang siap memuji dan memuliakan Tuhan, bersama kita katakan, amin. Puji Tuhan, mari beri tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Shalom juga Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini dari rumah masing-masing. Kita masih dalam suasana tahun baru. Mari beri salam kasih kepada kiri kanannya. Katakan, selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua untuk sepanjang tahun ini. Amin. Saudara sudah mengecap kebaikan Tuhan. Kita memuji-muji Allah kita. Sebelumnya kami rindu berkenalan. Adakah yang baru pertama sekali hadir dan mengikuti ibadah di GBI Hotel Indah, khususnya pada sesi ketiga pagi hari ini? Mari lambaikan tangannya. Kami rindu berkenalan dan menyapa saudara. Haleluya. Sekali lagi mari beri kemuliaan bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami mengecap kebaikan demi kebaikan yang Engkau berikan bagi kami ya Tuhan. Di sepanjang tahun yang lalu Engkau pelihara kami. Dan kami percaya sepanjang tahun ini pemeliharaanmu akan lebih lagi bagi setiap kami. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan.
untuk selama-lamanya. Amin. Yang percaya saya persilakan duduk kembali. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami sungguh percaya kasih-Mu ya Tuhan. Jikalau sampai hari ini kami boleh hidup, itu semua karena anugerah-Mu. Oh Rabashikyara labalabalabayashi. Rabashikyara labalabalabayashi. Hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan pernah menyerah. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari beri tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan pernah menyerah ya Tuhan. Ku tidak akan menyerah
Kami menerima kemenangan daripada-Mu Tuhan. Kami menerima kebaikan daripada-Mu. Kami menerima pertolongan daripada-Mu. Kami menerima berkat melimpah daripada-Mu. Sebab kami punya Tuhan yang besar. Haleluya. Jikalau kami merenungkan segala kebaikan-Mu ya Tuhan, sungguh Engkau baik bagi kami. Dan pagi hari ini kami segenap umat-Mu yang hadir di tempat ini menaikkan ucapan syukur kami, menaikkan penyembahan kami, sebab Engkau baik Tuhan, kasih setia-Mu kedatangan-Mu Tuhan. Engkau yang menolong kami melampaui 1 tahun yang lalu ya Tuhan. Kami percaya Engkau juga akan menolong kami di tahun ini. Engkau akan menolong umat-Mu. Engkau akan menolong gereja-Mu. Oh
kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Kami bersyukur karena berkat-berkat yang Tuhan limpahkan bagi kami sepanjang tahun yang sudah kami lalui. Kami bersyukur buat kekuatan dan kesehatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur kehidupan kami semuanya itu ada di tangan Tuhan. Pada waktu kami lemah, Tuhan Engkau ada menguatkan kami. Pada waktu kami kehilangan arah, Engkau ada menuntun kami. Pada waktu kami dalam keadaan sakit, Engkau ada menyembuhkan kami. Bahkan tangan-Mu yang kuat, itu yang memegang setiap kami. Yang membawa kami berjalan dari satu anugerah kepada anugerah. Sehingga sampai hari ini, kami boleh melihat hidup kami itu karena berkat kemurahan-Mu ya Allah. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami mau duduk diam, kami mau dengarkan firman. Mari Allah Roh Kudus urapi kami. Pengurapan-Mu yang menolong kami bisa mengerti. Pengurapan-Mu yang menolong kami bisa menghidupi setiap firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Nah, puji Tuhan kita ada di minggu pertama di tahun yang baru ini. Kita bersyukur di tengah-tengah minggu pertama ini saya percaya ada banyak saudara-saudara kita yang sedang dalam perjalanan pulang dari mengunjungi saudara sanak keluarganya. Sehingga kalau kita melihat kita tidak terlalu banyak. Nah puji Tuhan sepanjang 1 tahun yang sudah kita lewati Tuhan memberkati setiap kita. Kata berkat tidak hanya berbicara masalah materi, tapi kita bisa sehat seperti ini itu berkat Tuhan. Katakan amin. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sekali lagi bersama kita angkat pujian. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu.
Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Nah, tema yang Tuhan beri bagi kita keluarga besar GBI Medan Plaja, dan itu sampai kepada kita keluarga besar GBI Hotel Indah Rantau Prapat sepanjang tahun 2022 ini adalah tahun deklarasi perkenanan Tuhan. Sekali lagi, Tuhan mau setiap saudara saya di tahun ini kita berjalan dalam perkenanan Tuhan, dan bahkan di tahun ini kita deklarasikan apa yang membuat setiap saudara saya itu memperoleh favor perkenanan Tuhan. Nah, mari kita akan baca Alkitab kita, Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-36. Kisah 13, 22 dan 36. Mari Bapak Ibu kita baca. Bapak Ibu yang bersama-sama ibadah di rumah masing-masing lewat streaming dari GBI Hotel Indah Rantau Prapat, kita baca 2 ayat ini. 1, 2, 3 ya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Ayat 36. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, dicatat di Alkitab ada satu pribadi, yaitu yang namanya Raja Daud yang memperoleh favor, perkenanan Tuhan. Nah, kata berkenan itu identik dengan kata disukai. Nah, pada waktu Israel dengan Filistin itu berperang, maka Filistin ini punya jumlah pasukan yang terlalu banyak dibandingkan Israel. Nah, oleh sebab itu orang-orang Israel itu ketakutan, lari, bahkan bersembunyi. Nah, Raja Saul yang memimpin itu raja pertama orang Israel. Ketika melihat semuanya itu, maka dia dalam keadaan panik. Dia mulai gelisah. Nah, sebelumnya maka Nabi Samuel berkata kepada Saul, 7 hari lagi aku akan datang. Aku akan mempersembahkan korban bakaran, korban keselamatan di hadapan Tuhan. Pada waktu Samuel menyatakan itu kepada Saul, dengan satu hal, meneguhkan orang Israel, meneguhkan Raja Saul, bahwa ketika akan dipersembahkan korban kepada Allah, maka Allah akan ingat bangsa ini. Dan ketika Allah mengingat bangsa ini, bangsa pilihannya, maka Allah akan menjadi yang memimpin peperangan itu. Allah akan mengaruniakan kemenangan kepada orang Israel. Nah, di tengah-tengah keadaan yang sangat genting, di tengah-tengah Saul sudah melihat rakyatnya meninggalkan dia, maka ada sesuatu yang salah yang dia lakukan. Dalam perjanjian lama antara imam dan raja itu dipisah. Kita yang dalam perjanjian baru, oleh karena darah Yesus, kita jadi imamat yang rajani. 1 Petrus 2 ayat 9. Tapi di perjanjian lama, nabi atau imam tugasnya adalah mewakili umat di hadapan Allah. Imam tugasnya perantara antara umat dengan Allah. Tapi tugas raja itu adalah mensejahterakan rakyat. Tugas imam itu adalah mendoakan daripada umat di hadapan Allah. Nah, pada waktu dalam keadaan yang sangat-sangat tertekan, dalam keadaan sangat-sangat Daud merasa resah, dia melakukan pelanggaran. Kenapa? Dia tidak sabar, dia tidak taat menunggu Nabi Samuel datang. Sebagai raja dia tidak diizinkan mempersembahkan korban di hadapan Allah. Tapi dia ambil korban itu, lalu dia persembahkan di hadapan Allah. Dan Samuel sampai berkata kepada Raja Saul, itu adalah kebodohan. Itu adalah perbuatan yang bodoh. Tuhan janji ketika Nabi Samuel mengurapi Saul menjadi raja, maka Tuhan mengingat Raja Saul sampai keturunannya akan kokoh kerajaan itu. Tetapi ketika Saul ceroboh, ketika dia tidak taat, ketika dia mengikuti
hatinya. Maka 1 Samuel 13 ayat yang ke-14 dikatakan, tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Ayat yang pembacaan kita di awal tadi, bahwa dikatakan Daud adalah orang yang berkenan di hati Allah. Dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan bahwa Daud anak Isai itu seorang yang menyenangkan hatiku. Seorang yang menyenangkan hati Allah. Nah, kalau kita memperhatikan kalimat ini adalah tahun deklarasi perkenanan Tuhan. Kita rindu sepanjang tahun ini kita hidup di dalam perkenanan Tuhan. Kalau kita hidup dalam perkenanan Tuhan, maka tangan Tuhan yang kuat itu akan ada memegang kehidupan kita. Kalau kita hidup dalam perkenanan Tuhan, pintu yang tertutup itu dibukakan. Jalan yang tertutup itu dibuat jalan yang baru. Kalau kita berkenan di hadapan Allah, tidak ada satupun yang Tuhan tidak campur tangan. Berapa banyak saudara rindu berkenan di hadapan Allah, lambaikan tangannya. Nah, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, sekali lagi saya ulangi. Daud itu berkenan, Daud anak Isai itu seorang yang menyenangkan hati Tuhan. Berapa banyak saudara yang memastikan apakah saudara adalah orang yang menyenangkan Tuhan, yang menyenangkan Tuhan sampai hari ini? Kita angkat tangan sekali, turun tangan lama ya kan. Karena kalau mau jujur kita, apakah sepanjang hidup kita menyenangkan hati Tuhan? Belum tentu. Ya, mungkin 1-2 kali kita menyenangkan Tuhan. Tapi mungkin lain waktunya dalam perkara lain kita tidak menyenangkan hati Tuhan. Kan kita kalau lihat anak sekolah minggu ada lagunya. Apa yang dicari Tuhan? Kalau kita nyanyikan, apa yang dicari orang? Apa yang dicari orang pagi, petang, siang, malam? Apa yang dicari orang? Matius 6 ayat 33 berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka apa? Ayat itu berkata semuanya. Coba tanya kiri kanannya, dia perlu apa sekarang? Istri tanya suami, perlu apa Pak? Ya. Cari dahulu kerajaan Allah, Matius 6 ayat 33, maka semuanya, apapun yang engkau butuhkan, apapun yang engkau perlukan, bahkan sebelum engkau katakan di hadapan Allah, Allah menyediakannya bagi saudara. Katakan amin. Itu termasuk bagian yang menyenangkan hati Tuhan. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, maka dikatakan Daud anak Isai sangat kusukai. Kalau saudara punya anak, katakan 5 orang. Ya, ini orang tua. Jujur ya, dari anak 5 orang ini ada nggak salah satu yang lebih saudara sukai? Ya kalau anaknya 1, siapa lagi yang disukainya? Gak mungkin anak tetangga, ya kan begitu. Ya kan Pak Dan? Kalau anak kita 5, kenapa kita sukai anak yang 1 ini? Yang rajinan. Gak pernah nyakitkan hati kita. Apa yang kita bilang? Iya, sopan, dewasa. Pasti kita, beda ini, anak siapa sesungguhnya ini? Beda sekali dari yang 4 lainnya. Ya kalau biasa di rumah gitu, ibu-ibu bilang, anak mama lah. Gak ada yang bilang anak papa itu karena dia baik kali. Anak mama itu. Ibu-ibu kan berkata begitu. Kalau kita yang bapak-bapak, ya anak kita bersama supaya jangan bertengkar. Kalau ibu-ibu bilang anak mama itu, anak mama itu. Tapi ketika anaknya itu, maaf, di kelas rankingnya paling akhir, itu anak papa itu. Itu anak papa itu, bukan anak mama itu. Saudara sekali lagi bagaimana caranya Daud itu menjadi orang yang berkenan di hadapan Allah. Bagaimana caranya Daud itu disukai oleh Tuhan. Daud adalah seorang pribadi yang sepanjang hidupnya itu merindukan Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataranmu pada 1000 hari di tempat lain.
Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dari kitab Mazmur ada 150 pasal. Maka ada berapa banyak Mazmur itu adalah Mazmur Daud. Nah, lagu yang kita nyanyikan itu adalah Mazmur 84 ayat yang ke-11. Dikatakan lebih baik, sebab lebih baik satu hari di pelataran Tuhan. Di pelataran Tuhan artinya lebih baik dari satu hari di bait Allah daripada 1000 hari di tempat-tempat yang lain. Zaman mulai berubah. Kalau saya mengingat tahun-tahun sebelum-sebelumnya, maka ada banyak orang-orang yang ketika tahun baru, Natal tahun baru itu pulang ya ke kampungnya masing-masing. Jadi jelas tidak ibadah bersama dengan kita. Nah, kita berharap di kampungnya mereka ibadah. Tapi maaf, tidak ibadah juga. Oleh karena Natal dan tahun baru itu. Nah, kalau kita bandingkan dengan apa yang dikatakan Daud, lebih baik satu hari. Saya sangat setuju kalau kita diberikan kesempatan, ya di masa tidak ada pandemi kita bebas untuk pulang. Hanya kadang-kadang kalau kita sudah pulang, kita hampir lupa ibadah. Ibadah dululah, baru kita jalan-jalan. Ibadah dululah, baru kita saling berkunjung. Kenapa? Karena Tuhan menyukai setiap anak-anaknya yang hidup bergantung kepada Dia. Tuhan sangat menyukai setiap kita orang percaya yang hidup itu mengutamakan Dia dari yang lainnya. Nah, Daud adalah pribadi yang di hatinya itu selalu Tuhan, Tuhan, Tuhan. Nah, kenapa Daud itu beroleh favor? Kenapa Daud disukai oleh Tuhan? Maka kalau kita melihat Daud ini masih sangat muda, umur 13-14 tahun. Itu diurapi oleh Nabi Samuel menjadi raja, menggantikan Raja Saul. Kenapa Saul itu tidak menjadi raja Israel lagi? Karena ayat yang kita baca tadi, Saul tidak taat kepada Tuhan. Saul tidak mengikuti perintah Tuhan. Dari umur 14 tahun, maka Daud sudah diurapi menjadi raja oleh Nabi Samuel. Tapi tahukah Bapak Ibu, berapa lama Daud itu sesungguhnya menjadi raja, naik di atas tahta kerajaan? Lebih kurang 14 tahun berikutnya. Saudara bisa bayangkan 14 tahun menunggu, di mana dia sudah diurapi menjadi raja untuk bisa naik tahta kerajaan. Itu tidak cepat, Pak Bu. Itu waktu yang cukup lama. Kalau kita melihat pertama sekali, ketika Daud diurapi menjadi raja oleh Nabi Samuel, karena itu Tuhan perintahkan. Maka peristiwa yang dicatat di Alkitab adalah ketika Filistin berperang dengan orang Israel. Filistin dipimpin oleh orang yang badannya tinggi, lebih kurang 3 meter, Goliat. Dan Goliat yang perkasa ini menantang tentara-tentara Allah, orang-orang Israel. Dan dia mulai menghina tentara Allah. Sampai Daud mendengarkannya. Waktu ayahnya suruh antarkan makanan, kakak-kakaknya ini adalah tentaranya Israel, Raja Saul. Waktu dia mengantar makanan, dia dengar Goliat itu itu menghina tentara orang Israel. Singkat ceritanya, maka dia menyerahkan diri untuk melawan Goliat. Sampai Saul terheran-heran karena Daudnya masih kecil. Saul pakaikan baju perangnya kepada Daud. Daud sampai tidak bisa jalan. Saul kasih pedangnya kepada Daud. Daud tidak bisa bawa karena masih kecil. Dicatat di Alkitab tuh wajahnya kemerah-merahan. Masih sangat muda, lebih kurang 14 tahun. Tapi ketika dia melihat Goliat menghina tentara Allah, bangkit keberaniannya. Alkitab mencatat, hanya dengan saudara, nah, dia bukan senjatanya seperti Goliat, kecil. Dia hanya mengandalkan beberapa batu. Lalu seizin Tuhan ketika dia buat seperti ini, kenaklah batu pas di kening daripada Goliat. Nah, apa yang kita tarik
dari kisah itu. Daud kenapa berkenan di hadapan Allah? Karena Daud mengandalkan Tuhannya. Daud tidak membandingkan dirinya dengan Goliat. Saya percaya Goliat 3 meter, Daud kecil. Pasti Goliat melihat Daud begini. Sampai satu kali Goliat berkata begini, karena dia tidak bawa senjata. Kamu pikir aku anjing sehingga kamu menghadapi aku seperti itu. Lalu Daud berkata, aku datang membawa nama Tuhan, Raja di atas segala raja. Nama Allahku. Benar. Pakai umban dia buat. Kena langsung. Dek. Kenapa Daud berkenan? Karena Daud sepanjang hidupnya mengandalkan Tuhannya. Di awal tahun 2022 ini, ketika kita alfa, ketika kita tidak mengerti apa yang akan terjadi dari hari pertama, minggu pertama, bulan pertama, sampai penutup tahun 2022 ini. Alangkah baiknya Bapak, Ibu, Saudara saya, kita berserah, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Di tahun favor, tahun perkenanan ini, mari serahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Jangan andalkan kekuatan kita. Jangan andalkan apa yang sudah saudara punya. Jangan andalkan kekayaan saudara. Jangan andalkan kepintaran saudara. Miliki rasa, berharap dan bergantung sepenuhnya kepada Allah. Karena Dia Allah yang sanggup mengubahkan seluruh kehidupan kita. Berapa banyak saudara yang percaya, orang yang mengandalkan Tuhan, diberkati Tuhan. Lambaikan tangannya. Pada waktu kadang kita terpancing Bapak Ibu. Di tengah-tengah kita menghadapi persoalan. Persoalan ini pernah kita hadapi berapa tahun yang lalu. Kita berkata, bisa aku hadapi. Ini gampang. Ketika kita berkata itu, mulai kita mengatasinya, kita gagal. Gagal. Satu statement yang bagus yang saya taruh di hati saya. Masalah yang sama belum tentu harus diselesaikan dengan cara yang sama. Saya ulangi Bapak Ibu. Masalah yang ada belum tentu masalah yang sama itu yang pernah kita hadapi. Itu bisa selesai dengan cara yang sama yang dulunya kita lakukan. Belum tentu. Masalahnya bisa sama. Tapi cara Tuhan itu berbeda untuk menolong kita. Sebab itu mari kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kenapa Daud berkenan di hadapan Allah dan disukai Tuhan? Pada waktu Daud melakukan peperangan, Alkitab mencatat kemana saja Daud berperang, dia menang karena disertai Tuhan. Maka satu hadiah dari Raja Saul, dia kasihlah anaknya yang perempuan namanya Mikhail. Dia kasih menjadi istrinya Daud. Sampai Saul ini jadi agak marah. Kenapa? Perempuan-perempuan setiap kali Daud itu pulang dari peperangan menyanyikan lagu begini. Raja Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Hati Saul yang waktu itu sudah menjadi mertuanya Daud marah. Dicatat di Alkitab berulang-ulang maka Saul merencanakan untuk membunuh Daud yang adalah menantunya. Ya. Tadi di gelombang 2 saya iseng bertanya, berapa banyak sini yang bapak-bapak lambaikan tangannya? Bapak-bapak pernah dikejar-kejar mertua? Belum lunas sinamutmu. Dikejar-kejar mertua saudaraku, maaf. 2 kali mau dibunuh pakai tombak saudaraku. Pertanyaannya, ya jujur ya bapak-bapak ya. Kalau itu dilakukan sama bapak apai mertua? Kalau itu dilakukan sama bapak apai mertua itu? Mertua laki-laki, hula-hula. Aku akan mengadakan permusuhan antar keturunanmu dengan keturunanku. Ya saudaraku, saya percaya saudara gak akan senyum. Gak apa-apa Mang, buat sekali lagi. Buat sekali lagi. Saudara pasti marah. Tapi Daud, Alkitab mencatat 2 kali kesempatan. Karena waktu itu mereka ada di dalam gua. Saudaraku, Raja Saul nginap di sebelahnya, di dekatnya. Bisa saja orang sekeliling daripada Daud, ini kesempatan loh. Ini kesempatan. Ayo bunuh dia. 2 kali. Dia hanya potong punca jubah daripada Saul. Itu pun waktu dia potong, begini jantungnya. Dia takut
Karena apa? Ada ayat yang berkata, jangan usik orang yang diurapi Tuhan. Raja Saul itu jadi raja diurapi Tuhan. Walaupun akhirnya dia melanggar perintah Tuhan. Sehingga dia digantikan oleh Daud. Dia tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Kenapa Daud itu berkenan disukai Tuhan? Karena Daud tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Tetapi dia berkata, itu bagian Tuhan. Yang berikutnya, kenapa Daud itu menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan? Dalam 2 Samuel pasal yang ke-7. Saya baca ayat yang pertama, 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang pertama. Nah, sepanjang bulan ini kita akan berbicara rededikasi untuk membangun rumah Tuhan. Kembali dedikasi yang diperbaharui. Kita akan mulai terlibat dalam pembangunan rumah Tuhan. Ketika raja telah menetap di rumahnya, artinya di istananya. Dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, ayat 2. Perhatikan ayat 2 Bapak Ibu. Berkatalah Raja Daud kepada Nabi Natan, lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras. Kayu aras itu kayu yang terpilih untuk membangun rumah. Tidak semua orang bisa memperoleh itu. Ini karena Daud raja. Maka membangun rumahnya itu kayu yang terbaik, the best. Kayu aras itu dipakai membangun rumah, istana Daud. Nah, dikatakannya, lihatlah aku ini diam dalam rumah dari kayu aras. Rumah yang megah, rumah yang mewah. Padahal dia bilang, tabut Allah, lambang kehadiran Tuhan, itu diam di bawah tenda. Daud adalah memiliki kerinduan yang luar biasa supaya Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Kalau kita lihat sejarahnya, maka waktu tabut Allah dirampas oleh orang Filistin, maka Israel kehilangan arah karena Tuhan tidak diam bersama mereka. Sampai ketika Daud mengingat itu, dia ambil tabut Allah dari Kiryat Yearim, cukup jauh. Dia kembalikan ke kota Daud, ke kota Sion, Yerusalem. Dan dia bangun, dia buat satu tenda. Di tengah-tengah tenda itu dia letakkan tabut Allah. Sehingga semuanya orang Israel, 12 suku itu bisa datang mendekat kepada Allah. Dan Daud tidak hanya rindu sampai tabut Allah di tenda. Dia bilang, aku udah punya rumah mewah ini. Tuhan sudah mengaruniakan keamanan bagiku. Masakan aku bisa tinggal di rumah. Sedangkan rumah Tuhan masih reruntuhan. Sebab itu dia bangunlah rumah. Memang bukan dia yang membangunnya. Daud yang menyediakan seluruh keperluan bangun rumah Tuhan. Tapi Salomo anaknya yang membangun rumah untuk Tuhan. Dan itu yang membuat Tuhan suka dengan Daud. Berapa banyak saudara yang pernah membangunkan rumah untuk orang tua saudara? Berapa banyak saudara yang sudah punya rumah? Tidak ada yang ngaku. Awas diambil. Saya percaya membangun rumah dalam pemikiran kita awalnya begitu mudah. Tapi pengalaman kami yang membuat paling susah dalam membangun rumah, finishing. Ya, kita sudah buat biaya sekian. Nah, apalagi ibu-ibu, ibu-ibu, finishingnya ini yang luar biasa. Lampu, nggak bisa lampu biasa, lampu hias yang belum ada di kota Rantau Prapat, itu yang dicarinya. Apalagi buat ini dindingnya pakai air mancur. Buat lagi tamannya, wah, finishing lebih mahal daripada pembangunan fisik. Saudara, Daud mempersiapkan pembangunan rumah Tuhan. Kalau kita buka kitab Samuel, itu luar biasa jumlahnya, emas, perak, semuanya dia persiapkan. Dan Tuhan izinkan itu Salomo membangun. Kenapa Daud berkenan di hati Tuhan dan disukai Tuhan? Karena Daud membangun rumah untuk Tuhan. Daud rindu untuk Tuhan hadir dalam hidupnya. Berapa banyak saudara yang merindukan Tuhan ada dalam kehidupan saudara? Lambaikan tangannya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak terima kasih. Selesai firman-Mu kami dengar. Mari Tuhan meteraikan di hati kami. Supaya kami memiliki kerinduan. Kami belajar seperti Daud. Pribadi yang disukai Tuhan. Berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami masuk dalam perjamuan kudus. Berkati perjamuan kudus ini. Berkati seluruh umat-Mu yang ambil bagian. Biar seluruh berkat perjamuan kudus memenuhi hidup kami.
Dalam nama Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Amin. Perjamuan kudus saya tujukan bagi kita yang percaya. Anak-anak umur 12 tahun ke bawah tidak diizinkan ikut dalam perjamuan kudus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita siapkan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Waktu kita makan tubuh dan minum darah Yesus, maka lihatlah apa yang Tuhan lakukan untuk kita. Dia berikan nyawanya, dia rela mati kayu salib. Apa yang sudah kita perbuat bagi Tuhan. Biar sepanjang hidup kita boleh menyukakan hati Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Kita angkat roti tangan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu melakukan menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Minumlah dalam nama Yesus. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Mari kita naikkan syukur kepada Tuhan. Oh, terima kasih. Mari taruh di hati saudara. Supaya sepanjang tahun yang kita jalani ini, kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Kita boleh menjadi pribadi yang disukai Tuhan. Namanya Nanamo. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi puji syukur hanya bagi puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bagimulah segala pujian, hormat, kemuliaan kekal selama-lamanya. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Kita arahkan di hadapan Allah, hati dan pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Terimalah berkat anugerah yang sempurna. Berkat-berkat pada waktu saudara saya hidup menyukai hati Allah. Berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Memenuhi seluruh hidup kita siang ini.
sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.